Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Ulfahmed. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bilangan pecahan yang meliputi definisi pecahan dan jenis-jenis pecahan. Apa sih pecahan itu? Dan apa saja jenis-jenis pecahan itu akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, saksikan video ini sampai akhir ya, agar kalian dapat memahami dan mengenal betul apa itu bilangan pecahan. Yang pertama adalah definisi pecahan. Pecahan merupakan jumlah atau bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. Biasanya, penulisannya dipisahkan dengan garis horizontal. Misalkan, di sini saya memiliki pecahan 3/5. Artinya, pecahan 3/5 itu berarti membagi suatu jumlah menjadi 5 bagian yang sama. Misalkan di sini saya memiliki kotak, ini dibagi menjadi 5 bagian yang sama. Ya. Lalu mengambil 3 bagian dari keseluruhan jumlah tersebut. Jadi misalkan saya ambil 3 di sini. Saya arsir 3 bagian. Inilah yang dimaksud dengan bilangan yang menyatakan bagian dari keseluruhan. 3/5. Artinya bisa kita tulis menjadi pecahan 3/5. Selanjutnya, jenis-jenis pecahan. Yang pertama adalah pecahan biasa. Pecahan biasa dinyatakan dengan 2 bilangan asli, satu di atas dan lainnya di bawah yang dipisahkan oleh garis horizontal. Misalkan di sini ada pecahan A/B. Pecahan A/B jika A dan B-nya bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari pecahan biasa yang dipisahkan dengan garis horizontal. Ada 2 bilangan yang dipisahkan dengan garis horizontal. Yang di atas ini bisa kita sebut sebagai pembilang. Dan bilangan yang di bawah ini disebut penyebut. Pembilang A dan penyebut B untuk yang di bawah. Pembilang adalah sebagiannya dan penyebut adalah keseluruhan bagiannya. Contoh misalkan di sini ada 3/5 dan 27/12. Ini merupakan contoh dari pecahan biasa. Definisinya adalah 2 bilangan yang dipisahkan dengan garis horizontal. Berarti kalau kita lihat di sini ada 3/5, pembilangnya berapa? Pembilang dari 3/5 adalah 3 dan penyebutnya adalah 5. Contoh dari pecahan biasa lainnya di sini ada 27/12. Berarti pembilangnya adalah 27 dan untuk penyebutnya adalah 12. Dipahami ya untuk definisi pecahan biasa. Selanjutnya masih membahas jenis-jenis pecahan. Di sini ada pecahan murni dan pecahan tidak murni. Sebenarnya pecahan murni dan pecahan tidak murni merupakan pecahan biasa karena sama-sama 2 bilangan yang di atas dan di bawah, pembilang dan penyebut yang dibatasi dengan garis horizontal.
Jadi pecahan murni dan pecahan tidak murni merupakan pecahan biasa. Namun apa yang membedakan pecahan murni dan pecahan tidak murni? Kita akan membahas pecahan murni terlebih dahulu. Pecahan murni merupakan pecahan yang pembilangnya kurang dari penyebutnya. Artinya, pembilangnya lebih kecil untuk pecahan murni. Jadi untuk pecahan murni definisinya pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contoh di sini adalah 2/7. Pembilangnya 2, penyebutnya adalah 7. Pembilang lebih kecil dari penyebut, maka 2/7 merupakan pecahan murni. Contoh yang lain di sini 27/35. Pembilang 27 lebih kecil dari 35. Maka pecahan 27/35 merupakan pecahan murni karena pembilang lebih kecil dari penyebut. Kalian dapat mencari contoh pecahan murni yang lain bukan? Dengan ketentuan yang ini. Selanjutnya ada pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni kebalikan dari pecahan murni. Artinya pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Ya, contoh di sini 7/3 dan 29/20. Pembilang 7 lebih besar dari penyebutnya 3. Dan di sini pembilang 29 lebih besar dari 20. Maka dua contoh ini merupakan pecahan tidak murni. Jika saya tanyakan, misalkan saya memiliki bilangan asli. Bilangan asli 3. Apakah teman-teman bisa menentukan apakah 3 merupakan pecahan? Jika memang pecahan, apakah 3 adalah pecahan murni atau pecahan tidak murni? Ya, di sini saya akan kasih catatan. Setiap bilangan asli dapat ditulis sebagai pecahan dengan 1 sebagai penyebutnya. Jadi, 3 bisa ditulis sebagai pecahan dengan 1 penyebutnya, berarti 3/1. Berarti kalau sudah ditulis dalam pecahan 3/1, apakah 3/1 ini termasuk pecahan murni atau pecahan tidak murni? Ya, jelas 3/1 merupakan pecahan tidak murni karena pembilang lebih besar dari penyebut. Artinya, setiap bilangan asli merupakan pecahan tidak murni. Mau berapapun bilangan aslinya. 10 berarti dia juga pecahan tidak murni karena bisa dijadikan pecahan tidak murni per 1. Jadi 10/1 dan seterusnya. Bisa dipahami ya untuk contoh jenis pecahan murni dan tidak murni. Jenis pecahan selanjutnya adalah pecahan campuran. Di sini ada contohnya 1/4 dan 3/5. Pecahan campuran terdiri dari bagian bulat dan bagian pecahan murni. Kalau kita perhatikan di sini untuk contoh 1/4, bagian bulatnya adalah 1 dan pecahan murninya adalah 1/4. Untuk contoh yang 3/5, bagian yang bulatnya adalah 3 dan pecahan yang murninya 3/5. Pecahan campuran dapat diubah menjadi bentuk pecahan biasa dengan pembilang lebih besar dari penyebut. Untuk contohnya di sini ada 1/4. Pecahan campuran 1/4 akan kita ubah menjadi pecahan biasa. Bagaimana caranya?
Caranya adalah mengalihkan penyebut dengan bagian yang bulat, kemudian ditambah dengan bagian pembilang. Berarti kalau kita bisa tuliskan di sini adalah 4 ya. 4 dikali dengan 1 ditambah dengan pembilangnya adalah 1 per penyebutnya tetap penyebut 4 sama dengan 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 5 per 4. Jadi, 1 per 4 bisa diubah menjadi pecahan biasa 5 per 4. Contoh yang kedua, misalkan di sini ada 3 per 5. Ya, ini bisa diubah menjadi pecahan biasa dengan cara yang sama seperti tadi, mengalihkan penyebut dengan bagian yang bulat, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Berarti di sini 5 dikali 3 ditambah 3 per 5, penyebutnya tetap. 5 dikali 3, 15, ditambah 3 per 5, sama dengan 18 per 5. Selesai. Artinya 3 per 5 bisa diubah menjadi pecahan biasa 18 per 5. Sekarang, bagaimana jika kebalikannya? Pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar diubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana langkahnya? Misalkan di sini saya memiliki bilangan 10 per 3. Ini merupakan pecahan biasa dengan pembilang yang lebih besar. Bagaimana cara mengubahnya menjadi pecahan campuran? 10 dibagi 3. 10 dibagi 3 diperoleh berapa? Hasilnya adalah 3 dengan sisa 1 per 3. Jadi yang pembilang di sini adalah sisa dari hasil pembagiannya. Begitu. Dan 3 ini adalah hasil baginya. Untuk 3 penyebutnya. Bisa dipahami ya? Atau satu lagi deh contohnya agar kalian dapat lebih memahami. Contoh misalkan di sini saya memiliki 17 per 5. 17 dibagi 5. Berapa hasilnya? Diperoleh 3. Karena 3 dikali 5, 15 mendekati ya. Diperoleh 3. 17 dibagi 5, hasilnya 3. Apakah memiliki sisa? Iya, memiliki sisa sebanyak 2. Penyebut tetap 5. Selesai. Kalau kalian mau mengecek apakah jawaban kalian ini benar, lakukan langkahnya seperti tadi. Bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Kita cek ya. 5 dikali 3, 15. Ditambah 2, 17. 17 per 5. Benar ya? Kalau yang ini coba kita cek. 3 dikali 3, 9. Ditambah 1, 10 per 3. Artinya pengubahan ini sudah benar. Bisa dipahami ya untuk pecahan campuran, teman-teman. Masih membahas jenis-jenis pecahan. Jenis pecahan selanjutnya adalah pecahan desimal. Pecahan desimal merupakan pecahan yang biasanya berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya yang nantinya dituliskan dengan tanda koma. Penulisan bentuk pecahan biasa menjadi bentuk desimal dapat dilakukan dengan membagi pembilang dengan penyebut atau mengubah penyebutnya menjadi kelipatan 10 terlebih dahulu. Untuk contoh
pecahan desimal di sini adalah 0,275. Ini merupakan pecahan desimal. Mengapa dia disebut pecahan desimal? Karena sesuai definisi yang tadi, dituliskan dengan tanda koma dan pecahannya berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Artinya, 0,275 ini bisa kita tuliskan sebagai pecahan yang berpenyebut 1000. Karena di sini ada 3 angka di belakang koma. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 275 per 1000. Kenapa pernya 1000? Karena 3 angka di belakang koma. Makanya di sini per 1000. Kalau 2 angka di belakang koma, per 100. 1 angka di belakang koma, per 10. Contohnya di sini untuk yang 1 angka di belakang koma, misalkan ada 0,5. 1 angka di belakang koma. Berarti kalau ini kita mau ubah menjadi pecahan biasa, pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 5. Berapa penyebutnya? 10. Karena 1 angka di belakang koma. Untuk contoh 2 angka di belakang koma, misalkan 0,23. Pembilangnya berapa? Pembilangnya adalah 23. Pernya berapa? Per 100. Bisa dipahami ya? Nah, ini mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Bagaimana pecahan biasa diubah menjadi pecahan desimal? Langkahnya bisa dengan mengubah penyebut itu menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya, atau membagi pembilang dengan penyebut. Misalkan langkah yang akan kita ambil adalah mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, atau 1000. Di sini ada contoh pecahan biasa 3/4. Bagaimana kita mengubah 3/4 menjadi pecahan desimal? Kita tuliskan dulu 3/4. Penyebutnya adalah 4. Bisakah 4 kita kalikan dengan suatu bilangan yang akan menghasilkan 10, 100, atau 1000? Misalkan kita mau mengubah 4 menjadi 10. Bisa dikali berapa? Tidak ada ya? Berarti kita beralih ke 100. 4 dikali berapa yang hasilnya 100? Dikali 25. Berarti pembilangnya juga dikali 25, penyebutnya juga dikali 25. Harus sama. Sama-sama dikali 25. 3 dikali 25 adalah 75. Per 4 dikali 25, 100. Artinya 3/4 merupakan 75 per 100 setelah diubah menjadi penyebutnya 100. Bisakah kita ubah pecahan 75 per 100 menjadi pecahan desimal? Bisa. Bagaimana? Dengan menuliskan koma. Di sini pernya 100, artinya dia 2 angka di belakang koma. Berarti jawabannya adalah 0,75. 2 angka di belakang koma, pernya 100. Bisa dipahami ya teman-teman? Jenis pecahan selanjutnya adalah persen. Contohnya di sini 25%. Kalian pasti sudah sering mendengar kata persen. Apa sih persen itu? Persen merupakan pecahan per 100 atau pecahan yang penyebutnya adalah 100. Dan untuk simbol persen sendiri seperti ini ya teman-teman. Ini dibacanya 25%. Artinya persen adalah tadi per 100. Bisa kita tuliskan ini adalah 25 per 100. Begitu ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengubah bentuk persen ini menjadi bentuk pecahan biasa, nanti bisa kita sederhanakan. Nanti kita akan bahas penyederhanaan pecahan
di slide selanjutnya ya. Selanjutnya di sini ada pecahan 2/25. Kalau tadi mengubah persen menjadi pecahan biasa, sekarang apakah pecahan biasa bisa diubah menjadi persen? Bisa. Syaratnya tadi persen adalah per 100. Berarti 2/25, bisakah penyebutnya ini diubah menjadi per 100? Dikali berapa? 25 dikali berapa yang hasilnya? 100. Ya, benar, dikali 4. Penyebutnya dikali 4, berarti pembilangnya juga dikali 4. Sama-sama dikali 4. Kita kalikan bersama. 2 dikali 4, 8. Per 25 dikali 4 sama dengan 100. Artinya 2/25 sama dengan 8/100. Ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persen dengan simbol persen begini. Berarti 8%. Bisa dipahami ya teman-teman? Cara mengubah bentuk pecahan persen menjadi pecahan biasa. Atau langkah kedua untuk mengubah pecahan biasa ke persen adalah dengan mengalikan pecahan itu dengan 100%. Contoh di sini tadi ada 2/25 ya. 2/25 ini langsung kita kalikan saja dengan 100%. Berarti berapa? 2 dikali 100, 200 per 25. Simbol persen tetap ada. 200/25 artinya 200 dibagi 25. Berapa 200 dibagi 25? Ya, benar. Jawabannya adalah 8%. Sama ya teman-teman. Jadi, untuk 2/25 itu bisa diubah menjadi bentuk persennya adalah 8%. Boleh menggunakan cara yang pertama ini atau cara yang kedua ini. Cara mana saja yang menurut teman-teman relatif lebih mudah dan nyaman untuk digunakan. Jenis pecahan selanjutnya adalah per mil. Kalau tadi ada persen, sekarang per mil. Persen per 100. Kalau per mil adalah pecahan per 1000 atau pecahan yang penyebutnya 1000. Dan untuk simbol per mil sendiri mirip seperti persen ya teman-teman. Cuma tandanya nolnya lebih. Jadi ada 2. Begini simbolnya. Ini dibacanya adalah per mil. Nah, di sini ada contoh pecahan biasa 25/1000. Berarti bisa kita tuliskan 25/1000 ini adalah 25 per mil. Dan untuk mengubahnya juga sama teman-teman. Bisa langsung kita tuliskan. Misalkan di sini kita memiliki 150 per mil. Kita bisa mengubah per mil menjadi pecahan biasa. Langsung ya, 150 per mil artinya adalah per 1000. Bisa kita sederhanakan selanjutnya. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oh iya, untuk cara mengubah pecahan biasa menjadi per mil, cara yang pertama adalah, misalkan di sini saya punya contoh 1/4. 1/4 akan kita ubah menjadi per mil. Berarti 1/4 dikali berapa yang hasilnya nanti akan menjadi penyebut 1000. 4 dikali berapa yang hasilnya 1000? Dikali 250. Berarti sama-sama dikali 250 untuk pembilang dan penyebut.
1 dikali 250, jawabannya 250 per 4 dikali 250, berarti 1000. Artinya 1 per 4 sama dengan 250 per 1000. Sama dengan 250 per mil. Ini untuk cara yang pertama. Cara keduanya, seperti yang tadi, yang persen, langsung dikali 100%. Karena ini per mil, langsung dikali dengan 1000 per mil. Langsung ya, 1 dikali 1000, 1000 per 4. Simbolnya tetap simbol per mil ditulis. 1000 dibagi 4. Jawabannya adalah 250 per mil. Sama ya teman-teman. Hasilnya bisa dipahami untuk jenis pecahan per mil ya teman-teman. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penyederhanaan pecahan. Untuk menyederhanakan sembarang pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, berlaku A per B sama dengan A dibagi P per B dibagi P, di mana P adalah FPB dari A dan B. FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Ya, untuk lebih memahaminya, langsung saja kita ke contoh. Sederhanakanlah pecahan berikut. Contohnya di sini ada 8 per 12. 8 per 12 memiliki FPB berapa? FPB adalah bilangan yang sama-sama bisa membagi 8 dan 12. Bilangannya harus sama ya. 8 per 12. Sama-sama bisa dibagi 4 ya. FPB-nya 4. 8 bisa dibagi 4, 12 bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 hasilnya 2. 12 dibagi 4 hasilnya 3. Apakah 2 per 3 masih ada pecahan yang lebih sederhana? Adakah yang bisa membagi 2 dan 3? Bilangan yang sama yang dapat membagi 2 dan 3? Tidak ya? Jadi 2 per 3 ini adalah pecahan paling sederhana dari 8 per 12. Contoh lagi, misalkan di sini ada pecahan 68 per 124. Bilangan pembilang dan penyebutnya besar. Kalian tidak dapat mengira-ngira berapa FPB-nya. Untuk memudahkan mengerjakannya, kalian cukup melihat apakah 68 dan 124 sama-sama bilangan genap. Kalau dia bilangan genap, keduanya bilangan genap, berarti bisa kita bagi 2. Pembilang dibagi 2 dan penyebut juga dibagi 2. Jadi tidak perlu berlama-lama untuk mencari FPB. Cukup langsung saja dibagi 2 terlebih dahulu. Kita langsung 68 dibagi 2, hasilnya adalah 34. Per 124 dibagi 2, hasilnya adalah 62. Apakah masih bisa dibagi lagi untuk 34 per 62? Ya, masih ada bilangan yang dapat membagi 34 dan 62. Bilangan berapa? Masih bisa dibagi 2. Ya. Kita bagi 2. 34 dibagi 2 dan 62 juga dibagi 2. 34 dibagi 2 hasilnya adalah 17. Per 62 dibagi 2 hasilnya 31. Apakah ini sudah merupakan pecahan yang paling sederhana? Ya, ini merupakan pecahan paling sederhana karena tidak ada bilangan yang sama-sama
dapat membagi 17 dan 31. Jadi 68 per 124 bisa diubah menjadi pecahan yang paling sederhananya adalah 17 per 31. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai di sini bisa gimana ya keputusan sini? Kita lanjut ke pecahan senilai. Jika dua pecahan atau lebih mempunyai nilai yang sama, maka disebut pecahan senilai atau pecahan yang ekuivalen. Nilai pecahan tidak berubah jika pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan asli yang sama. Misalkan di sini ada pecahan A per B. A per B sama-sama dikali dengan M. Atau A per B sama-sama dibagi dengan M-nya tidak sama dengan 0. Ini dia tidak akan merubah nilainya. Nilainya tetap sama dengan syarat dikalikan dengan bilangan yang sama atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, contoh untuk pecahan yang senilai di sini, tentukan pecahan yang ekuivalen dengan 0,25. 0,25 merupakan pecahan desimal. Agar lebih mudah, kita ubah dulu pecahan desimalnya menjadi pecahan biasa. Ya, pecahan desimal 0,25 dapat kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi 25 per 2 angka di belakang koma berarti per 100. Berarti 0,25 ekuivalen atau senilai juga dengan 25 per 100. Untuk 25 per 100, bisa kita cari juga nih pecahan senilainya dengan cara apa? Boleh dikali, boleh dibagi. Kalau misalkan mau dibagi terlebih dahulu, boleh, karena ini bilangannya cukup besar ya. Bukan bilangan pecahan yang sederhana. Jadi boleh kita bagi dengan sama-sama dibagi 5, boleh ya. Karena 25 bisa dibagi 5, dan 100 juga bisa dibagi 5. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Per 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Artinya 5 per 20 juga senilai dengan 25 per 100. Apakah 5 per 20 masih ada bisa dibagi dengan bilangan yang sama? Bisa. 5 per 20 bisa kita cari pecahan senilainya dengan cara dibagi lagi ya. 5 per 20 sama-sama dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. Per 20 dibagi 5 adalah 4. Begitu. Jadi 0,25 senilai dengan 25 per 100, senilai dengan 5 per 20, senilai juga dengan 1 per 4. Misalkan kita mau cari senilai yang lain, pecahan senilai yang lain dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Boleh. Misalkan mau ambil yang 1 per 4 boleh, atau 5 per 20 juga boleh. 1 per 4 ya. Di sini saya mau ambil 1 per 4. 1 per 4 sama-sama dikali berapa? Boleh dikali 3. Berarti kalau pembilang dikali 3, penyebut juga harus dikalikan 3. 1 dikali 3, 3 per 4 kali 3, 12. Selesai. Dan seterusnya, ini boleh dikalikan dengan bilangan berapapun. Dengan syarat pembilang dan penyebut sama-sama dikali dengan bilangan asli atau bilangan
yang sama ya. Jadi, kalau kita buat kesimpulan di sini, 0,25 itu senilai dengan 25 per 100, senilai juga dengan 5 per 20, senilai juga dengan 1 per 4, senilai juga dengan 3 per 12, dan seterusnya. Kalau masih mau dicari lagi untuk pecahan senilai yang lain. Bisa dipahami ya teman-teman? Ya, cukup untuk video pembahasan definisi bilangan pecahan dan jenis-jenis pecahan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Share video ini agar lebih bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Sampai jumpa di video yang lain. Tetap semangat belajar bersama Ulfahmet.